sebenarnya kenaikan cukai rokok yang terjadi itu sudah inline ya dengan ekspektasi kami dan sebenarnya sudah diperkirakan oleh pasar dan market. Kami sendiri telah memperkirakan bahwa kenaikan cukai rokok itu ada di 12% di tahun depan. Kalau ditanya apakah dampaknya, tentunya ini akan mengakibatkan tekanan terhadap produsen rokok ya ke depannya. Sehingga walaupun kenaikan akan di-pass on atau dibebankan ke konsumen, namun sebenarnya margin produsen rokok itu tetap akan tergerus sih, kita lihat. Mhm. Baik, kemudian kalau kita, berkaca begitu dari kinerja laporan keuangan dengan naiknya cukai rokok ini, apakah semakin menekan kinerja keuangan emiten rokok? Ini ada beberapa data yang sudah kami himpun juga dari beberapa emiten, ada HMSP, WIM, ada GGRM, dan juga ada ITIC. Nanti apakah akan sangat berdampak begitu, utamanya tentu bagi profitabilitas, emiten-emiten rokok? Ya, sebenarnya betul, ini akan sangat berdampak ya kalau Mhm. kita lihat bahwa margin produsen rokok akan tetap tergerus. Ini kita lihat kalau dilihat dari penerapan cukai rokok ini sebenarnya terutama untuk segmen SKM ya di sini atau machine rolled cigarettes yang cenderung Mhm. diproduksi melalui mesin. Nah, dan sebenarnya kalau ditilik lebih lanjut eh, sebenarnya kenaikan ini tidak terlalu besar sedangkan untuk segmen yang SKT atau sigaret kretek yang dilinting tangan. Mhm. Sehingga kinerja keuangan juga sebenarnya akan berpengaruh. Kalau dilihat lagi naiknya cukai rokok ini selain untuk menambah pemasukan bagi pemerintah, tadi kan sebenarnya sudah dikemukakan di awal untuk sebenarnya untuk mengurangi konsumsi rokok. Namun ada dilema nih di pemerintah karena kebijakan ini tetap sebenarnya kebijakan cukai rokok ini tuh mendatangkan kira-kira 150 triliun rupiah untuk pendapatan cukai atau 10% dari anggaran pendapatan pajak pemerintah. Mhm. Lalu berkontribusi untuk 6,1 juta lapangan pekerjaan. Um, tapi kita lihat di sini sebenarnya ini banyak akan lebih cenderung efeknya tidak terlalu besar terhadap produsen-produsen yang um, proporsi pendapatannya itu lebih ke SKT ya, karena penerapan pajaknya itu tidak terlalu besar kalau dibandingkan yang SKM saya bilang tadi. Nah, Mhm. itu sih sebenarnya. Andika, kita lanjutkan kembali nih bincang-bincang kita terkait dengan profitabilitas begitu ya, yang terakhir yang kita bahas di segmen sebelumnya dari beberapa emiten ini. Nah, kalau kita lihat apakah dengan naiknya cukai rokok di Indonesia ini kan dikatakan rata-rata di 12,5% nih. Ini apakah nanti jadinya membuat emiten-emiten ini menutup gerbang pembagian dividen gitu, Pak? Eh, Sebenarnya kalau masalah itu mungkin ada pengurangan ya, Mhm. tetapi memang tetap ada seperti HMSP maupun gudang garam itu kan termasuk yang dividen play juga ya. Tetapi Mhm. kalau di estimasi kami walaupun lebih rendah, tetap itu akan ada pembagian dividen sih. Kami perkirakan, analis kami memperkirakan akan tetap ada. Namun memang kalau dilihat dalam coverage rokok di eh, coverage kita gitu ya, itu tetap Mhm. ada MSP akan membagikan dan gudang garam juga akan membagikan. Tapi dividen yield yang paling besar mungkin lebih kepada HM Sampurna ya, kira-kira 7%-an, kira-kira seperti itu. Mhm. Mhm, baik. Tapi kalau kita, menimbang begitu ya dari beberapa emiten kan memang ada yang memiliki rasio profitabilitas yang lebih baik begitu daripada emiten-emiten yang lain. Yang masih prospektif yang mana aja nih, Pak Andika? Karena kan kalau kita lihat dari secara pergerakan harga sahamnya banyak banget yang sudah ada di rentang terbawah untuk rentang 5 tahunan belakangan ini pergerakan harga sahamnya. Pertama kalau dari sisi profitabilitas kita tetap lebih jadi gini sektor yang kita call di sektor tobacco ini atau sigaret ini adalah kita memiliki sektor call underweight ya, tetap itu Mhm. kita berikan karena juga walaupun memang sudah price in tetapi kita lihat margin seperti yang saya bilang tadi cukup tergerus. Nah itu memang ada efeknya. Memang tapi itu cenderung price in terbukti juga dengan valuasi saham-saham rokok di kisaran sekarang 9 sampai 10 kali PI 2002 dari secara valuasi pertama itu. Nah kalau di sisi profitabilitas kita melihat bahwa kita lebih menyukai itu HMSP
karena ROE-nya mungkin dibandingkan perusahaan rokok yang lain paling tinggi gitu, kita estimasikan. Ya salah satunya juga karena kan efeknya dari cukai ini lebih banyak kepada SKM ya dibandingkan dengan SKT, sedangkan proporsi revenue-nya SKT untuk HMSP itu lebih tinggi dibandingkan peers-nya atau kompetitornya yang lain di pasar domestik. Jadi kalau dari sisi ROE, dividend yield, lalu juga proporsi SKT, kita melihat HMSP mungkin memiliki kecenderungan yang lebih baik untuk dikolek gitu ya. Walaupun memang secara keseluruhan, secara sektor kita melihat tetap underweight untuk sektor ini. Mhm. Baik, dengan, naiknya cukai rokok ini yang dikatakan, cukup tinggi begitu ya 12,5% ini, apakah, ini akan menekan begitu harga daripada emiten-emiten rokok ke depannya? Atau, ini sudah cukup ter-price in dari pergerakan harga saham hingga saat ini? Sebenarnya kalau dari sisi kenaikan cukai sebenarnya sudah cukup diperkirakan ya, baik secara Mhm, market juga analis-analis pun sudah memperkirakan hal ini dan sudah saya bilang tadi, sudah saya kemukakan di awal bahwa kami juga sudah memperkirakan kenaikan cukai rokok ini. Jadi cenderung sebenarnya sudah price in. mhm, Namun kalau misalnya ditanya kita lebih, di sektor ini kita lebih prefer HMSP di sini gitu ya, karena beberapa alasan tersebut. Kalau dari sisi mhm, valuasi mungkin dia PER-nya mungkin yang paling tinggi, karena secara rata-rata, di 2022 ini PE-nya saya bilang antara 9 atau 10 kali tadi ya, saya kemukakan di awal. mhm, Tetapi memang dia trading-nya premium untuk HMSP antara 13 sampai, 14 kali PE. Tapi mahalnya itu pun juga cenderung lebih tingginya itu juga ada sebabnya karena faktor-faktor tersebut. Secara dividen yield lebih besar, ROE juga lebih mhm. besar, dan proporsi SKT-nya juga lebih besar dibandingkan case yang lain. Jadi efeknya mungkin tidak terlalu besar. Mhm, baik. Untuk strategi nih bagi para sobat cuan nih Pak Andika, strategi kemudian untuk, trading atau mungkin investing di saham-saham rokok ini seperti apa? Apakah bagus untuk kemudian dibeli saat sekarang terkoreksi atau masih mau koreksi lagi atau seperti apa nih? Sebenarnya kalau ditarik secara lebih lanjut, bukan hanya cukai rokok aja sih, Mhm, untuk sektor tobacco atau rokok di sini ya. Eh, tapi juga disebabkan karena ESG juga, karena kan banyak institusi-institusi yang terconstrain ya, mhm, terbatasi investasi di ESG. Itu juga perlu dipertimbangkan oleh para investor sobat cuan mungkin ya, teman-teman yang lain ini yang melihat itu perlu dipertimbangkan. mhm, Kalau masalah valuasi, terus terang ini sekarang valuasinya paling murah mungkin selama rata-rata 5 tahun ini secara PE gitu ya. Tetapi itu juga murah karena ada alasannya, seperti yang saya kemukakan tadi. Jadi kalau kita melihatnya mungkin sektor-sektor rokok ini agak underweight ya. Kita nggak melihat ini pun suatu yang pantas untuk di observe untuk saat ini gitu, dan kondisi yang ada. Tetapi kalau memang melihat dari sisi saham per sektor ya kita tadi kemukakan di awal HMSP itu yang cukup menarik untuk dikoleksi dari sisi valuasinya, karena dari sisi fundamentalnya, walaupun valuasi dibandingkan dengan yang lain agak sedikit lebih mahal, premium, tapi terjustified karena premiumnya. Jadi eh, performa harga saham rokok ini memang banyak tertekan sekarang, tetapi kalau mau dikolek mungkin dikolek yang eh, fundamentally cukup bagus yaitu HMSP.